Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN pada pekan Cakrawala dan Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah di sini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus bahagia terus. Salam sarang heyo dari saya. Pokoknya di sini saya pengen kembali di konten yang menarik. Nah, konten yang menarik kalian jangan skip, tonton awal sampai akhir dan jangan lewatkan iklan-iklan yang akan berseliweran di video kali ini. Oke, seperti biasanya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Lanjut kita doa li khamsatun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtadha wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamah nanti mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Oke, kita langsung saja kepada poinnya karena saya harus menyingkat waktu untuk mengatur durasi. Di sini konten yang akan saya ulas atau yang akan saya tampilkan adalah seperti video sebelumnya. Poinnya adalah saya pengen ngerjain, ngeprank atau ngerjain orang-orang yang berseliweran di beranda saya, terutama di TikTok. Nah, di akun TikTok saya itu banyak sekali berseliweran orang berpakaian pakai kostum seperti ya klenik-klenik, ada yang pakai peci, ada yang pakai blangkon, ada yang pakai udeng-udeng, terus penampilannya ada yang pakai baju-baju muslim, ada yang pakai berbau bajunya baju paranormal ataupun kejawen. Baju kostum tidak salah. Saya akan menegaskan bahwa baju itu, kostum itu tidak bisa disalahkan. Akan tetapi yang perlu kita koreksi, yang perlu kita nilai adalah sikap manusianya atau tindakan manusianya sesuai amal perbuatannya. Jujur ataupun bohong, baik ataupun jahat. Nah, segala sesuatu pasti akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat nanti. Oke, lanjut saja. Seperti yang sebelumnya, bahwa banyak sekali berseliweran di TikTok itu orang-orang merasa dirinya itu ahli hikmah atau spiritual, padahal bohong. Mereka bukan spiritual, mereka bukan pengamal al-hikmah. Karena apa? Spiritual itu adalah orang yang memiliki akal sehat untuk jalan hidupnya itu untuk mencari Tuhan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas amal perbuatannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, syariatnya ya tentunya diperhitungkan. Ibadahnya, sholatnya, puasanya dan sebagainya, semuanya harus diperhitungkan. Walaupun urusannya adalah antara dirinya kepada Tuhannya, bukan urusan orang lain. Akan tetapi secara lahiriah, secara syariat itu bisa dibaca, bisa dinilai secara psikologi. Kalau orang-orang modern, kalau orang-orang ilmiah. Kalau orang seperti yang ada di TikTok ini, saya rasa 80% orang miring, orang yang miring akal sehatnya. Karena mereka hanya memanfaatkan
kekurangan-kekurangan atau ketidaktahuan masyarakat sehingga mereka berkamuflase, berpura-pura seolah-olah dirinya adalah al-hikmah. Padahal arti daripada al-hikmah adalah orang yang bijaksana, orang yang bisa memberikan petuah-petuah bijaksana, bukan yang menerawang-menerawang, bukan yang melihat-lihat hal-hal jin. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, tidak ada manusia yang bisa melihat bangsa jin. Hanya jin yang bisa melihat bangsanya sendiri. Seperti itu. Oke, cekidot, kita langsung saja. Saya akan menggunakan nama saya sendiri, Nur Samsun, untuk cek khodam yang ada di TikTok. Seperti apa respon mereka, seperti apa sikap mereka. Semoga mereka tidak mengenali saya. Kalau mereka mengenali saya, nanti kita rubah saja namanya. Ayo, cekidot. Lanjut, GNS mau tanya apa kak? Sama-sama aja. GNS, Gus Nur Samsun, cek kodam. Kak, aku nggak butuh nama kak. Mohon maaf kak ya, tidak cek kodam. Kalau Aura sama Asmara tak jawab, oke? Ini orang ini kalau saya perhatikan dari cara membaca komentar, saya menyebutkan nama saya Nur Samsun, dia langsung intonasi nadanya berubah. Artinya dia mengenali saya, mengenali sosok saya siapa. Itu yang pertama. Secara psikologi dia sudah tahu saya yang aslinya. Terus yang kedua dia itu jeda. Dia sempat berhenti berapa detik gitu. Waktu dia ngomong, terus tiba-tiba berhenti beberapa detik berpikir. Terus dia tiba-tiba tersenyum tipis ya. Di situ dia itu bingung, dia itu sedang secara psikologinya kebingungan mau bicara apa gitu. Akhirnya dia untuk menutupi rasa malunya, dia seolah-olah terus mempertanyakan weton. Nah, coba kita kasih weton saya yang asli kan Setupaing. Coba kita komentar weton saya, nanti penilaiannya seperti apa. Kita cek sekarang ya. Apa penilaian dia? Karena tadi 2 donat kan? 2 donat kakak. Saya butuh wetonmu kak GNS, yuk cepet. Ya teman-teman yang penasaran seperti mau konsultasi seperti teman-teman, ayo terbang ke donati, nanti tak baca detail, nggak usah khawatir. Wetonmu apa kak? Mbak Mut Gimatur Rohmah, monggo lempar donati dulu, nanti tak bantu. Oke. Sabtu Paing. Pertanyaan kedua, wis duwe pacar burung? Sabtu Paing, tak catat. Udah punya pacar belum? Posisimu saat ini jomblo, wis payu apa urung? Duh Gusti. Pacar kok ya banyak, kita sepiye to? Serius ini. Pacar banyak. Jomblo ya wis. Anda bertanya tentang ini ya. Oke, asmara. Kalau mama punya, kirimkan sekalian kak, gak apa-apa, tak baca nih nanti. Kalau mama Anda punya pacar, kirimkan sekalian wetone. Punya gak? Bener jomblo? Nanti jangan-jangan punya gendaan, pacar gelap. Oke, tak baca ya. Oke, kita fokus ke kak GNS 3101. Mohon disimak teman-teman ya. Tadi dia tanya weton, terus saya kasih tahu weton saya Sabtu Paing. Itu weton saya yang asli. Terus dia bertanya lagi, jomblo atau punya pacar? Saya jawab dengan candaan, pacar saya banyak. Terus saya jawab lagi, saya jomblo. Dia malah cengar-cengir, dia secara tubuhnya begini-begini ya. Jadi ngeliatin ke bawah, ngeliatin ke sana. Itu secara psikologi adalah orang yang kebingungan. Orang yang dalam kondisinya itu terpojok atau bingung mau berkata apa.
Berarti dia itu entah dia mengenali saya atau tidak, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau secara psikologi, kita berbicara psikologi, bahasa tubuh, dia sedikit mengenali saya. Karena tadi dia sempat menyebutkan nama saya dengan tambahan Gus Nur Samsun, iya kan? Nah, terus dia sekarang akan membaca asmara saya atau apa. Kita saksikan lagi seperti apa tanggapan dia. Anda masuk weton Sabtu, Sabtu Pahing, yang dimana di situ jodoh sama pekerjaan. Kita jawab jodoh atau pekerjaan baik ya. Kalau kodam tidak akan saya angkat di sini. Kalau mau konsultasi kodam boleh nanti DM. Kenapa saya tidak menjawab pertanyaan teman-teman yang tanya kodam? Karena nanti malah jadi menyesatkan saya nanti. Ketika Anda tidak paham fungsi kodam itu bagaimana, terus tetap bentuknya kodam bagaimana, jadinya sesat. Gitu Kak ya? Tak jawab yang Oke, menurut saya dia sedikit cerdas, sedikit bisa berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata. Dia mengatakan hanya akan menerawang aura pekerjaan dan jodoh. Nah, kalau nerawang kodam dia disarankan untuk DM secara pribadi. Nah, yang pertama dia bisa menjaga lisannya secara hati-hati. Takutnya apa? Takutnya dia tadi mengatakan nanti menyesatkan. Kalau dia mengatakan takutnya menyesatkan, tetapi kenapa dia mengajak atau menyarankan lewat DM secara pribadi, secara sembunyi-sembunyi. Kalau pribadi itu kan namanya rahasia, sembunyi-sembunyi. Menurut saya dia hati-hati sudah baik, tetapi kenapa harus ada kalimat menyuruh DM secara pribadi? Nah, ada apa dibalik DM secara pribadi? Tetapi saya tidak akan DM. Cukup tahu saja. Saya pengen melihat dia mengatakan apa tentang jodoh, tentang aura saya, tentang pekerjaan saya. Nah, saya tidak akan cerita kalau saya ini pekerjaannya pembisnis, pengusaha, maupun saya juga dai ataupun dakwah juga. Saya tidak akan cerita, tetapi seperti apa tanggapan dia, kita saksikan saja. jodoh, aura, sama pekerjaan baik. Oke? Sepakat? Jawab dulu. Ayo Kak, jawab Kak. Sepakat? Kalau sepakat, tak jabar Oke. Yang lain mohon bersabar ya. Ayo dilempar donatnya teman-teman ya. Bismillah. Saya minum dulu nggih. Oke, ya wis. Saya minum dulu. Bismillah. Oke. Saya jabarkan. Oke. Anda itu masuk karakter gedong Kak. Angkamu spesial. Angka berapa tahu nggak? 18. Yang dimana di situ angkamu angka infinite. Secara feng shui angka 8 itu garisnya selalu terhubung, tidak terputus. Kak Amel kalau mau bertanya terbangkai donatnya dulu Kak. Anda masuk gedong yang dimana kriteriamu Kak. Jumat Pahing, bakso Bang Udin, lempar donatnya dulu. Karaktermu itu adalah sosok leader, pemimpin, yang dimana Anda itu mampu mengayomi semua orang, memahami karakternya, mengerti, perhatian. Orang yang karakter gedong seperti Anda, makasih Kak. Kak Yuda tak tunggu donatnya ya. Orang yang memiliki karakter gedong seperti Anda itu multi talent, pinter, pengetahuannya luas. Dia pertemanannya, relasinya juga banyak. Cuma di sini Kak ya, yang tidak saya suka dari Anda, terkadang egonya tinggi. Mohon maaf ya Kak ya, mohon maaf. Ego tinggi, merasa tidak ingin tersaingi. Terus kehebatan Anda yang lain apa? Kehebatan Anda jatuh ke balungan gajah. Balungan gajah. Apa itu balungan gajah? Secara keturunan nasabmu, mbah-mbahmu itu
sampai buyut. Itu orang-orang hebat. Kalau tak lihat loh ya. Secara pengetahuan, kemudian secara spiritual, secara pangkat, kedudukan dan tahta. Ini kelihatan banget. Oke, salam kenal Kak ya. Yang dari Kalimantan, Sugeng Rawuh, matur nuwun. Nah, di sini hancurmu Kak karena dua hal. Kalau perihal karir ya, ini saya jawab yang karir dulu. Hancurmu karena dua. Satu, karena dirimu yang terkadang nggak kontrol. Ini harus dikendalikan. Kedua siapa? Orang lain. Yang terkadang mohon maaf, mereka iri dengki dengan Anda, merasa tersaingi dalam segala hal karena Anda punya potensi di situ. Hati-hati itu. Boleh percaya, boleh tidak, silakan. Nah, ini kalau perihalan. Tapi kalau untuk usaha, jenengan mau buka usaha, melejitnya cepat karena Anda jatuh gedong. Gedong itu gedongan Kak, rumah besar. Punya usaha, melejitnya cepat. Jatuhnya juga cepat, tapi stabilnya juga cepat. Oke, kita sudah menyaksikan dan mendengarkan tadi bahwa dia mengatakan dilihat dari weton saya Sabtu Pahing itu angka yang paling besar adalah 8 sama 8 itu 16 dan di situ memiliki balungan gajah atau siklus diri saya itu anak gedong. Jadi dia menafsirkan adalah saya ini terlalu tinggi egonya. Terus kalau segala sesuatu pekerjaan saya itu mudah saya lakukan dan naiknya cepat tapi turunnya cepat. Kalau turun, rusaknya usaha saya ini diakibatkan karena saya terlalu boros. Bahasanya seperti itu ya. Saya terlalu boros ataupun tidak bisa berhati-hati dalam keuangan. Nah, istilahnya seperti itu dia. Terus ujian yang kedua adalah yang rusaknya usaha saya itu dari orang lain. Entah dari orang iri, dengki, tidak suka dengan karir saya atau usaha saya atau bisnis saya. Oke, saya akan menjawab begini. Segala sesuatu tidak cuma saya, tetapi kalian juga semua. Semua manusia. Jangan pernah merasa dirimu itu baik. Kalau belum kalian bisa legowo dijahati orang. Jangan merasa diri kita itu baik, paling baik. Kalau kita masih suka sakit hati atau kita benci atau kita tidak terima kalau kita diusik orang lain. Karena kalian bisa dikatakan orang baik kalau kalian sudah bisa menerima kejahatan daripada orang lain. Karena orang baik itu bergandengan dengan orang jahat. Jadi supaya apa? Orang baik ini pasti akan bertemu dengan orang jahat. Orang jahat pasti akan bertemu dengan orang baik. Karena ini sudah gandengan. Nah, gimana caranya kalian bisa dipanggil orang baik kalau belum bertemu orang jahat? Paham maksud saya? Jadi intinya semua yang dia katakan itu sebetulnya ilmiah. Umum. Bukan hal-hal yang tabu, bukan hal yang mistis atau bukan hal yang spiritual, bukan. Tetapi itu adalah realita keadaan manusia dari Nabi Adam sampai kiamat nanti seperti itu terus. Oke, kita cari mangsa lagi, kita cari orang-orang lagi yang ada di TikTok. Check it out. I make your speakers bang. Di NS 31 Jazakallah donatnya. Dimas Aditya Pamungkas. Bila terkesan jasa tidak dulu Harimau Mas warna hitam, Mas Dimas.
ini sampai dari amalan ya. Jangan spam ya Mas Doki. Itu saya spam banyak sekali, dan saya sudah ngasih donat 5 sesuai request dia, permintaan dia, tetapi dia selalu mengalihkan. Justru dia menyebutkan nama orang lain, tidak mau fokus ke saya. Mungkin di belakang kamera itu ada orang yang ngecek profil saya, foto profil saya, mungkin ya, yang ngecek akun saya, sehingga dia tidak mau merespon saya, tidak mau merespon komentar saya, sehingga dia itu mengalihkan dengan cara dia merespon Dimas Aditya tersebut. Oke, saya penasaran, saya pengen lihat siapa di belakangnya yang mungkin yang membantu dia, karena ada komentar tadi itu melarang saya untuk spam, untuk melakukan spam. Ada satu akun melarang saya, mungkin itu adalah rekannya dia yang ada di balik layar, yang ngecek profil saya, mungkin ya, beranda saya atau profil saya. Kita cek saja siapakah orang di balik layar itu. Pernah punya amalan. Zikirnya apa? Nggak pernah zikir juga. Oke, itu yang kalian lihat tadi sudah saya cari tahu di balik layarnya. Mungkin ya, itu kemungkinan analisa saya saja ya. Nah, jadi dia isinya fotonya uploadannya itu ya video-videonya perempuan, tapi nggak tahu dia itu siapa. Saya tadi tidak menggunakan nama pribadi saya, tetapi nama samaran. Saya menggunakan nama samaran adalah Coki. Kita coba pakai nama samaran saja ya, jangan pakai nama pribadi saya. Takutnya nanti banyak yang kenal. Kita cari tahu lagi, cekidot. Takut pasangan Anda selingkuh? Ini nih solusinya, minyak gandul khusus wanita. Bisa memperbesar payudara Anda dan mempersempit misfi atau verji. Tentunya kalian bisa memesan langsung ke admin 0813 13080303 atau di Shopee GNS Original. Dan di share-nya ya. Nama ini Aura dan non, iya silakan, itu harus dicek full ya, detail ya itu ya, apalagi dengan asmaranya itu ya. Itu di atas 100 koin itu ya, karena tidak gampang cek kodam. Saya ketawa saja sebab begini, penampilan dia keren ya, penampilan dia itu seperti dukun dukun cabul, pakai jenggot, pakai kumis pati lele. Terus dia membaca nama saya atau membaca komentar saya sambil ngomongnya itu gremeng atau ngedumel. Nama. Nah, jadi pertanyaannya adalah dia itu normal atau tidak? Katanya paranormal. Kalau dia paranormal, masa berbicaranya nggak normal? Ngomongnya nggak normal. Jadi harus ceknya 100 koin ya. Kalau mengatakan koin, dia jelas kata-katanya. Tetapi membaca komentar nggak jelas. Ngedumel, gremeng, samar-samar. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Dan ya seperti itulah. Dia nggak mau baca komentar atau nggak mau menanggapi komentar saya karena 100 koin itu lumayan banyak loh ya. 100 koin itu lumayan banyak lah. Ya buat hiburan saja. Jadi konyol lah. Kita cari lagi mangsa lagi dengan nama samaran ya. Kita pakai nama samaran, kita cari mangsa lagi.
Jangan cari paranormal yang ngedumel seperti itu ya. Penampilan saja keren tapi ngomong saja nggak jelas. Oke, cekidot, kita cari mangsa lagi seperti apa. GNS. Nama Coki, cek kodam dan aura asmara. Coki, tak tunggu tapi berkumanya Coki gitu. Coki ini ada kakek berambut panjang, berikat kepala, layaknya seorang panglima, dan ada seorang harimau putih. Kodamnya sangat positif. Orangnya keras, tapi jiwanya pengayom. Orangnya mudah kasihan ke sesama seperti itu. Jiwanya keras seperti itu, tapi orangnya baik, supel, banyak berteman. Coki seperti itu. Untuk auranya akhir-akhir ini kurang begitu baik, efeknya di asmara lagi di problem. Sama keuangan terlalu banyak pengeluaran Coki. Coki, sosok khodamnya kakek-kakek berambut panjang, berpenampilan seperti panglima. Oke, kita akan jawab. Setahu saya namanya panglima itu ya harus gagah, masih muda, perkasa, masih roso-roso, masih kuat. Kalau panglima kakek-kakek ya nggak masuk akal. Kakek-kakek itu harusnya pensiun. Nggak pantas jadi panglima kakek-kakek itu, harusnya pensiun. Ya. Contoh Panglima Sudirman, gagah, masih muda, ya. Ya banyak lagi. Tetapi kalau kakek saya jadi panglima, dia berambut panjang, rambutnya putih, ya harusnya pensiun, ngopi di rumah, gitu ya. Akal sehatnya kemana? Terus harimau putih, saya itu serem kalau punya khodam harimau. Saya pengen request, kalau ada yang bisa memberikan saya khodam, saya pengen khodam cacing kremi. Atau mungkin saya pengen khodam saya minta khodamnya itu apa ya? Jangkrik kali ya. Jangkrik aja ya, keren itu. Jangkrik. Atau khodamnya diganti semut rang-rang. Nah, saya pengen tuh punya khodam semut rang-rang gitu. Atau cacing kremi, keren kan cacing kremi itu. Terus banyak pengeluaran dan sebagainya kata dia. Ya tentu saya banyak pengeluaran, orang saya bisnis, saya juga pengusaha, harus menggaji karyawan-karyawan saya. Nah tentu itu pengeluaran. Saya bayar listrik, saya belanja untuk urusan dapur. Nah nggak masuk akal. Setiap orang pasti mengeluarkan biaya banyak, itu pasti, karena itu kebutuhan. Oke, kita cari lagi yang lebih asoy ya, yang lebih keren. Untuk ini Bang Ananda ya. Bang Ananda ini kamu ada kodam kamu itu sosoknya kakek-kakek itu dia itu memakai kayak pakaian kerajaan, kayak pakaian keraton seperti begitu. Dan juga ada sosok harimau putih dan beserta juga mungkin pengikutnya itu harimau warna loring itu. Dan juga perempuan cantik itu. Dia itu memakai mahkota. Untuk daripada Bang Ananda, kalau bersedia saya mau jelaskan semuanya, silakan kirimkan 3 topi. Dan untuk kayak aura kamu ini kurang bagaimana, kurang bagus ya, atau saya bilang kurang bagus saja, karena aura itu menggambarkan dari suasana hati. Seperti begitu. Kalau hatinya kita bagaimana, aura kita juga begitu dia modelnya. Sama dengan karisma, seperti begitu, itu menggambarkan karisma seseorang. Dan untuk asmara kamu ini adapun kamu mau beristri atau menjalin hubungan dengan suatu wanita atau suatu pasangan Ananda ya, sesuatu pasangan itu lebih banyak kamu itu kayak cekcok seperti begitu, kayak pahit manisnya seperti begitu dalam hubungan. Ibaratnya masih ada namanya egois, kata-kata egois di dalam diri kamu dan juga pasangan kamu. Di dalam hubunganmu itu tidak ada yang jadi obat atau penawar. Nggak boleh ketawa. Nggak boleh ketawa. Nggak boleh ketawa ya, nggak boleh ketawa. Dia mengatakan seperti yang awal juga, dia mengatakan seperti orang sebelumnya lah. Dia mengatakan juga khodam saya itu sosok kakek-kakek berpakaian seperti raja, pakai mahkota, dan ada khodam putih, dan di belakangnya khodam putih itu ada khodam loreng. Nah, khodam loreng itu pengikutnya khodam putih, macan putih.
Jadi Khodam Macan Putih, di belakangnya Khodam Macan Putih adalah ada Khodam Macan Loreng kata dia. Terus ada sosok perempuan pakai mahkota. Mungkin itu Nyi Roro Kidul kali ya. Aku punya pacar baru, Bu. Namanya Nyi Roro Kidul. Terus dia mengatakan juga begini, tentang asmara ataupun pernikahan, saya sering cekcok dan sebagainya. Saya pernah sih cekcok sama istri, itu jujur ya, saya pernah cekcok sama istri. Dan cekcok saya sama istri itu bukan seperti pada umumnya, tetapi gara-gara hitung-hitungan matematika zakat. Itu pernah, itu yang pertama. Karena setiap bulan itu saya, istri saya dan mertua saya dan orang tua saya itu selalu menghitung jumlah zakat ataupun yang harus saya keluarkan daripada penghasilan saya setiap bulannya. Itu. Jadi setiap bulan sekali itu ada basu masail untuk keluarga. Untuk memperhitungkan jumlah-jumlah yang harus saya keluarkan untuk zakat ataupun sedekah. Seperti itu. Daripada potongan 2,5% daripada rezeki yang saya terima. Itu yang sering saya perdebatkan kepada istri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah marah sama istri gara-gara masalah istri saya kebetulan seorang hafid Quran, penghafal Quran, alhamdulillah. Di saat dia itu asik-asikan, dia ngobrol sehingga dia lupa jadwal dia untuk tadarus, untuk membuka Al-Qur'annya, saya marah di situ. Lebih tepatnya bukan marah, mengingatkan, tetapi dengan tegas. Itu. Jadi menurut saya nggak logika, yang dia katakan nggak logika, dan lagi pula mohon maaf dia tidak memiliki prioritas ataupun potensi untuk al-hikmah ataupun spiritual. Jadi lebih baik sampai kerja saja yang baik, nggak usah sok-sokan spiritual. Oke, kita cari lagi yang lain. Ananda Coki, silakan terbangkan dulu gift donatnya. Iya, dari pijasan asogayatullah majlis pihawaj Muhammad. Daripada sisi rezeki finansial untuk Teguh Muhammad Hasan, sepertinya untuk saat ini sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih positif daripada sebelumnya. Untuk Teguh Muhammad Hasan, insya Allah isi rezeki finansialnya untuk tahun ini jauh lebih baik dan jauh lebih positif daripada sebelumnya. Nama Ananda Coki, cek aura, asmara dan rezeki. Di sini tidak membahas Sodam, ya temanya sesuai. Ananda Coki dari pijasan asogayatullah majlis pihak wajib tabah wajah syahadat ya wahidu ya hadapan. Daripada sisi aura untuk Ananda Coki sangat positif dan berkarismatik. Warna daripada auranya di sini warna kuning keemasan. Paham ya dengan warna kuning keemasan? Itu warna aura yang memang selalu didamba-dambakan daripada setiap insan atau dari setiap manusia ya yang meyakini daripada sisi aura tersebut. Tapi kalau tidak meyakini kan, mau warna apapun auranya tidak ada efek ya seperti itu. Daripada sisi auranya warna kuning keemasan ya. Kalau daripada sisi asmara untuk saat ini, daripada sisi aura asmara memang harus sedikit berhati-hati dulu. Kalau memiliki pasangan harus sedikit berwaspada. Kalau tidak memiliki pasangan jangan terlalu tergesa-gesa. Intinya daripada sisi asmara memang sedikit berhati-hati. Kalau daripada sisi rezeki finansial sudah jelas, karena kalau warna aura warna kuning keemasan biasanya salah satu atau beberapa keistimewaan atau keinginan, tujuan atau doa yang selalu dilantunkan akan terlaksana dalam waktu dekat ya untuk Ananda Coki. Semoga saja secepatnya ya, daripada harapan dan tujuan ataupun. Perkenalkan, madu tombo. Madu yang diambil langsung dari hutan yang dijamin 100% madu hutan. Madu ini memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh, mencegah berbagai penyakit, mengobati berbagai penyakit seperti migrain, asam lambung, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Ingin madu yang disukai keluarga? Konsumsi madu tombo. Untuk pemesanan hubungi admin di 081 313 080 303. Oke, kita serius. Jadi dia mengatakan tentang aura.
dan karismatik. Ya, sudah umum, itu sudah umum ya, seperti yang sebelum-sebelumnya mereka mengatakan seperti itu bla 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 bla, tetapi berbeda-beda. Saya bingung kepada mereka, apalagi yang satu orang ini yang terakhir ini ya. Rambutnya gondrong. Ya keren lah rambutnya gondrong, saya pernah rambut gondrong dan di belakangnya ada apa itu, seperti kujang, walaupun itu palsu, itu hanya aksesoris, di pasar banyak. Terus cuman kerennya itu adalah pakai apa itu alat ini, modern sekali, dukun-dukun sekarang itu modern ya, keren-keren ya. Yang saya anehkan adalah kenapa sih mereka selalu minta gift, supaya kalau pengen mau dibaca ataupun mau dicek, dilayani. Jadi begini, gift itu adalah bayar. Berarti adalah kita harus bayar kepada mereka supaya mereka mau melayani kita. Ya sebenarnya nggak masalah, membayar itu nggak ada salahnya. Itu baik-baik saja, boleh-boleh saja. Tetapi ya nggak tahu lah, terserah lah. Oke, jadi buat pelajaran kita semua bahwa tidak ada istilah khodam-khodaman yang harus kita percayai. Memang khodam itu ada. Artinya khodam adalah pengikut atau pelayan atau yang melayani kita. Kalau secara gaib yang melayani kita ada dua, malaikat dan jin. Jin tentunya yang normal-normal saja adalah jin korin. Malaikat rokib dan atid. Itu yang selalu mencatat amal baik dan buruk perilaku kita semasa kita hidup di dunia. Itu adalah khodam yang melayani atau yang mengikuti kita. Bukan harimau, bukan kepiting atau apalah. Ya itu bohong semua. Jadi jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Kita lakukan saja sesuai dengan akidah-akidah agama, ajaran-ajaran agama. Enak kok, hidupnya enak. Waktunya kerja, waktunya makan, waktunya istirahat, waktunya main. Susahnya apa sih? Kalau misalkan masalah masih punya utang, ya salah siapa utang? Siapa yang menyuruh hutang? Nah, setelah hutang harus wajib membayar, tetapi pasti akan pusing membayar. Itu sudah hukum alam. Barang siapa yang hutang pasti akan bingung untuk cara mengembalikan. Itu hukum alam. Maka hati-hati, jangan pernah hutang. Nikmati saja hidup ini dengan syukur. Dan cukup sekian dari saya. Kita bertemu kembali lain waktu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.